Hari ini saya percaya loh. Dulu ada ungkapan apa? Bahasa-bahasa Bali hanya bisa dirusak oleh orang Bali sendiri. Memang benar. Dan hari ini saya merasakan sekali bagaimana sampradaya dan kroni-kroninya menyerang begitu agresif. Sekarang udah mengarah ke pribadi. Contoh saja Ratu Abhisheke Sukat itu, Abhisheke Pasematonan, obat abit. Padahal tidak merugikan mereka. Apakah mereka disuruh jadi panjak atau bayar pajak atau disuruh ngapain? Terus Ratu Sukat ini semena-mena bebek raja? Ya nggak mungkin lah. Hari ini nih Indonesia itu negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Jadi nggak ada alasan untuk ngomong feodal. Apa maksudnya? Itu ya, kembali ke feodal itu. Semua sudah berubah, sistem kerajaan berubah. Kalau mau menghapus kultur puri, ya nggak bisa. Itu udah satu kesatuan dia, satu kesatuan sesana kekuatan Bali. Pare, Puri, Purana, Puro, Puruhito. Contoh saja ya, kalian-kalian yang ingin menghapus kultur puri, coba saja nanti pas odalan di Sakih ya. Itu kan ada betara turun kabeh itu ya. Coba deh, tidak pihak puri yang ngambel pertama tuh pertime di betara lingsir. Ada sesuatu nggak? Itu aja. Kemudian lagi ketika Melasti, Lunga Melasti. Coba jempane bukan Ratu Bagus Pandai pertama. Betara lingsir berkenan jalan nggak? Coba aja. Itu kultur itu nggak bisa. Jawabannya kenapa ya mulek itu? Apakah nanti baru pihak puri yang harus mengambil puri-puri kelungkung ini turunan dalam atau renggong? Kalau ngambil pertama itu terus bisa senang-senang? Nggak juga. Apakah Pandai seperti saya ini baru pertama mimpin Melasti terus jadi superior? Nggak juga. Itu kulturnya, itu purananya. Oh, jadi jawabannya ya mulek itu. Itu. Kemudian lagi sekarang ini diserang Mahaprabu Pandya, Prabu di Tegal Mengkab itu. Saya punya teman berjuang dulu lama ya. Ya kenceng juga tuh berjuangnya. Debat Bhagavad Gita. Saya aja nggak manggil dia Prabu, bukan Mahaprabu. Itu kan nama apa namanya? Gelar yang didapat dari entah Pawise atau apa itu kan internal itu. Peseraman itu. Ruginya apa coba gitu. Serang-serang pribadi kayak gitu tuh apa sih gitu ya. Kalian-kalian ini juga anak Bali loh. Megetih Bali. Dulu megedong-gedongan mungkin dipacarain ya. Dan caruk juga ada dalam semua panciannya kan ada caruk tuh. Pacara apa aja manusia cuma ada caruk tuh. Ada korban binatang di situ. Ngomong caruk berarti korban binatang. Itu. Ya sampai apa sampai paling enggak lu bulanin deh. Sekarang kalian baru besar belajar kitab agama HPS itu udah merasa jumawa terus merasa paling bener terus nyalain gitu. Sudahlah, coba ngacak deh ya ke sejarah. Bagaimana leluhur kita toleransinya super tinggi. Nggak pakai toleransi lagi, menyamu udah. Lihat Pura Ngabur Layang itu. Ada 5 petinggi agama loh di situ. Kemudian di Bangli ada langgar buat sholat. Kemudian di Sakih juga di Purwobatur juga ada ornamen Cina di situ. Kenapa dibiarkan? Kenapa ada? Karena tidak merusak ageman pancayatnya sesuai dengan ageman Bali. Pasti masuk di situ. Nah kalian sampradaya Padmasana dikasih Sai Baba manusia. Udah nggak cocok teologinya tuh. Nggak cocok konsepnya. Kemudian taruh patung ini, patung A, B, C, D. Kemudian genjreng-genjreng di pura nari. Terus mau merusak ageman yang sudah final. Ya jelas kami larang dong. Terus kalian menuduh kami intoleran. Ngaca dulu gitu loh ya. Saya kadang-kadang nggak ngerti cara berpikir sampradaya dan kroni-kroninya ini. Kami ini nggak benci kalian gitu ya. Tapi benci ajaran kalian itu yang tidak sesuai sebenarnya dengan Weda. Coba saya tantang saya sebutkan satu
Shruti yang menyatakan bahwa Tuhan itu berwujud. Satu aja, nggak usah banyak. Kalau nggak ketemu di Shruti, cari kitab lain, agama-agama lain di Quran, di Alkitab, cari deh. Kalau ada Tuhan berbentuk manusia atau berwujud. Satu aja, nggak usah banyak. Saya akan belajar kepada Anda, dan saya mungkin akan sembah Anda sebagai Tuhan. Sudahlah ya. Nah, Bali itu nggak punya sejarah ribut loh, gitu loh. Baru kepepet, sekarang udah ada yang ngelayanin Weda kalian. Kitab Weda, kitab agama kalian itu sekarang udah nyerang pribadi, udah kemana-mana. Semakin galak nih. Dulu sempat tiarap dia ini, gitu loh. Nggak bakalan bisa. Sudah wanengnya. Kalau ambil main masannya, masan layangan layangan sampradaya bersing ada masannya ya nih. Mungkin menaikkan kesinggiran menek. Itu cuma masalah waktu aja. 50 tahun cukup sudah. Bahkan ada yang mengembuskan tuh akun palsu, siapa lupa ya. 70 tahun dah sampradaya udah ada sini, sekarang kok ribut. Siapa yang ribut sekarang? 84 pernah ribut. Itu karena udah mulai merasuk kan, gitu. Terus diem karena politik, kebebasan, hak asasi manusia yang yang ditafsirkan salah. Kemudian pejabat-pejabat banyak mendukung, ini diem. Belum masuk mereka nih ke ritual. Semakin menjadi masuk ritual, nah kami marah. Itu sebenarnya. Cobalah sadar ya, bahwa sampradaya ini tidak cocok di Bali ini. Sangat bertentangan, kontradiksi. Bahkan dengan Shruti kontradiksi kitab-kitab agama mereka itu. Silakan bersikeras, tapi di luar, jangan di Bali. Sudah nggak cocok. Jadi sampai ke hukum, ya, sampai pelapor sekali saling lapor. Yang rugi siapa? Nah, Bali loh. Bali loh, inget loh, darah kalian tuh Bali loh. Gedong-gedongan sampai 3 bulan lah paling enggak. Bahkan ada yang lebih, sampai sekarang tuh masih ada yang double-double. Ada yang sampradaya, ada yang kamu balik. Gimana bisa? Orang semuanya beda. Bagaimana bisa melayani dua tuan dengan perasaan sama? Gimana coba? Nggak bakalan bisa, kemunafikan baru ada itu nanti. Bahkan saya dengar udah masuk sisa adat nih, banyak udah mulai jadi pemangku. Ada Sai Baba, pemangku, ada Hare Krishna. Saya sampai nanya sama teman saya, kan dia cerita di ada pemangku Hare Krishna, pemangku Sai Baba. Bagaimana dia waktu masa sontengan, ya? Orang konsep kita dengan caru, kemudian ke jero, ke dalam, suung, suni, pulusa perdana. Sementara di otaknya itu ada wujud manusia, bahkan sandalnya raju disembah. Itu gimana dia bisa pura-pura dalam hidupnya itu? Nggak ngerti saya. Jadi belajarlah sama leluhur kita. Bagaimana leluhur kita menghadapi budaya-budaya luar, aliran-aliran, tafsir-tafsir. Sepanjang tidak merusak ageman, ajaran kami selalu welcome. Itu kan semua dikotek, semua ini itu. Nggak bakalan bisa menang kalian. Kami pasti punya jawabannya. Karena kami berangkat dari kebenaran. Kebenaran tanah Bali, kebenaran Shruti, nggak bakalan bisa dikalahin. Ada anggapan bahwa mereka jagoan Weda, bullshit itu. Orang Bali kan nggak suka biak-biak ya, orang Bali itu. Nah, ketika disinggung baru ngomong, bicara. Jangan hanya baru punya gelar intelektual itu udah bisa merubah-rubah ageman Bali. Ingat, logika, ilmiah, nggak bakalan bisa tembus gaib sama batin. Cuman pada instrumen luarnya doang, nggak bisa. Banyak hal-hal yang kontradiktif mereka hembuskan. Back to Weda, dia sendiri nggak sesuai Weda. Shruti maksudnya lo, wahyu Tuhan, itu. Nggak sesuai kalian, kitab agama kalian itu. Buat kami itu. Nah, kemudian ngomongin Wasudewa Kutumbakam di media sosial tuh, ya. Di sisi lain ngomong Wasudewa Kutumbakam, di sisi lain membanding-bandingkan dengan agama lain. Islam banyak masuk nih, radikal ini masuk. Wasudewa Kutumbakam apa artinya Wasudewa Kutumbakam?
Semua saudara, nggak mikirin apa namanya itu, agamanya apa, kulitnya apa, rasnya apa. Dia ngomongnya manusia pade, gitu. Pak sama semua, siapapun bisa jadi sulingi, kan gitu maksudnya kan. Itu memang betul, semua bisa jadi sulingi, tapi dengan syarat-syarat sesuai dengan agaman Bali, melaksanakan agaman Bali, betul. Gitu. Kalau manusia pade diartikan semua sama, ya bullshit lagi namanya. Di sisi lain kalian menyembah manusia. Bagaimana kalian mengatakan manusia pade? Hah? Tapi menyembah manusia, kan lucu itu. Itu. Jadi banyak sekali bolak-balik. Sebenarnya tuduhan-tuduhan mereka itu untuk mereka sendiri. Intoleran, dia sendiri intoleran. Saya jujur aja ya, saya berjuang nih untuk Bali loh. Bukan untuk jabatan, bukan untuk apa-apa. Nggak dapat apa, saya banyak ruginya. Ya. Cuma saya berusaha menyadarkan, semoga sinar-sinar ide Sang Hyang Widi, ya, sinar-sinar Betara Sejebak Bali, sedikit aja kena hatinya kalian itu. Sadar, ribut ini karena apa coba? Karena ajaran yang kalian bawa ke Bali itu. Ya, kalau mau sadar, coba deh merenung sekali-sekali. Yang salah siapa? Konflik ini kan karena diakui atau tidak karena Soroh. Ini juga pemahaman Soroh juga keliru, ya. Bukan saling meninggikan, tetapi jati diri. Dulu memang kita punya apa namanya itu pengalaman buruk hegemoni Soroh tertentu Triwangsa tuh, ya. Mau Banjar ndak, gitu. Mau dia aja mau didengerin, ya itu dulu itu. Sekarang nggak mungkin bisa begitu. Itu Trisadaka diakuin milik wangsa tertentu. Keturunan yang Dujendra atau yang Astapaka, itu dari dulu tuh. Sekarang nggak bisa. Trisadaka itu perpanjangan mantra. Agam-agaman itu siapapun yang belajar agaman Siwa ya dari Soroh apapun ya Siwa tuh, gitu. Jadi kalau ada yang mempertahankan bahwa itu adalah milik Soroh tertentu, saya akan debat dia, siapapun dia, ya. Experience is the best teacher, katanya. Belajar dari pengalaman. Masa sih ini kita ribut terus? Sama-sama Bali loh. Apalagi campur-campur politik nih hari ini. Paling tidak memudahkan buat kami adalah hilangin dulu nih benalu ajaran sampradaya nih. Nah baru mentaki-taki ke dalam tuh. Nah itu. Jangan khawatir, nggak ada feodalisme, nggak ada milik Soroh tertentu nih hari ini, nggak ada. Saya jamin itu. Marilah kita bangun Bali ini dengan baik. Saya juga melihat para pejuang juga ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, para petinggi juga sama, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, tapi ngomong tradisi Bali, ngomong Bali, nggak bersatu. Ya, sasaran empuk bagi kaum sampradaya kroni-kroni yang menghembuskan propaganda dan sebagainya. Habis deh. Kalau nggak bersatu, habis, hilang Bali tuh. Itu aja ya. Saya nggak ada kepentingan apa. Saya ingin menyadarkan, saya ingin kembali ajaran leluhur saya. Orang tua saya itu leluhur itu, di atas itu juga. Termasuk para Resi Empu dan Wikannya yang mengajarkan Gamu Bali. Itu aja ya. Jadi semoga semua mulat sarire deh gitu. Buat saya pribadi ini, saya tidak perlu agamis untuk jadi orang berguna. Itu aja. Ciao.